tujuh materi latihan UTS gitu ya. Tapi materi kemarin udah saya diskusikan juga dengan sudah saya diskusikan juga dengan kelas reguler di kelas terutama dan eh, yang sudah disampaikan itu ini ya 23 Oktober kan ya kemarin ya. Kira-kira seperti ini. Jadi ada tiga soal, di mana soal soal pertama ini lebih banyak bobotnya eh, untuk giant sea wall ya, tanggul laut di sistem dari sistem drainase polder di kawasan Teluk Jakarta. Jadi fungsi dari tanggulnya dan fungsi dari sistem drainase polder di kawasan Teluk Jakarta. Tentunya kalau dari perbandingan dengan yang di luar negeri, ini ya eh, kita melihat kalau di Belanda itu masalahnya mereka membuat sistem polder dengan pompa, jadi sistem tanggul panjang dengan pompa itu gunanya pertama tanggulnya untuk menahan gempuran dari laut utara, gelombangnya besar. Si tanggul ini harus cukup kokoh untuk menahan gempuran dari sisi lautnya ya dari gempuran dari sisi lautnya sehingga mereka membuat perencanaannya sangat besar gitu ya tanggul-tanggulnya. Nah, eh, di sisi yang lain eh, karena upaya dari eh, negara Belanda untuk menambah luas kawasannya dengan membendung laut istilahnya gitu ya. Membendung laut, area daratan yang dikeringkan itu mempunyai elevasi sampai -5 di terhadap MSL ya, -5 terhadap MSL. Akibatnya apabila kita hanya mengandalkan sistem gravitasi, air itu pada akhirnya tidak akan bisa melewati tanggul. Jadi memerlukan pompa-pompa untuk melewati tanggul. Pompa-pompa ini, sistem untuk mengangkat airnya ini, zaman belum ada listrik, mereka menggunakan energi dari angin dengan menggerakkan kincir angin dan sistem hidrolik sehingga sistem hidroliknya mampu mengangkat air keluar dari kawasan yang tergenang masuk ke dalam laut gitu ya. Walaupun kondisi lautnya pasang, tetap air masih bisa dialirkan ke laut gitu ya. Jadi itu yang kita lihat dari contohnya. Tapi kalau di tanggul laut di Teluk Jakarta itu fungsinya untuk mengatasi banjirop ya. Mungkin dari videonya mungkin kemarin udah sempat lihat atau belum ya? Nanti kalau belum saya share linknya dari BBWS kemarin untuk pekerjaan tanggul laut dan contohnya eh, sistem sistem apa namanya sheet pile dengan spoon pile-nya yang dikerjakan untuk pekerjaan giant sea wall ini di kawasan eh, kawasan mana ya? Kawasan Sunda Kelapa ya sebagai contohnya dan di Cengkareng Drain yang data yang kemarin Pak Budi tunjukkan itu eh, sudah belum ya lupa Pak Budi soalnya ada tiga kelas ini kalau nggak salah dari dua kelas Pak Budi udah sampaikan tapi takutnya ada yang belum gitu kalau belum nanti disampaikan aja tapi paling nggak kita udah tahu soal nomor satu ini berkaitan dengan fungsi dari tanggul laut ya tanggul laut untuk mengatasi banjirop. Dan sistem drainase polder gunanya untuk menampung air sementara yang eh, tidak bisa mengalir lagi keluar dari sisi tanggul keluar untuk
dengan menggunakan sisi pompa diangkat lagi dialirkan ke laut. Ya, itu kira-kira fungsinya itu garis besarnya. Tapi penjelasannya tolong dijelaskan dengan secara sistematis, konsep-konsep bahwa polder itu apa sih, kemudian tanggul laut pekerjaannya bagaimana, ya dengan menggunakan pancang, spoon, piles, kemudian ada eh, ada apa namanya, ada eh ada pengikatnya ya, yang menyebabkan ini jadi kedap. Kemudian eh, bagaimana antisipasi terhadap pertama kenaikan muka air laut, kenaikan muka air laut ya. Diperkirakan ada setiap tahun ada kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Dan kemudian terhadap penurunan atau land subsidence ya. Itu aja yang perlu dijelaskan. Dan nilainya kita lihat 25%. Kemudian yang kedua itu yang jelaskan mengenai drainase lapangan terbang dari dua materi yang dari Prof. Bambang Triatmojo, ada satu dua itu nanti tolong dijelaskan. Tapi intinya tentunya kita punya pilihan untuk membuat eh, pengalihan aliran dari sungai ataupun stream yang melintasi area bandara, area runway dan area taxiway dan area apron atau area tempat eh, apa namanya, tempat pesawat bongkar muat yang ada garba ratanya itu ya. Dari dari pilihannya, tentunya kita perlu menghitung luas dari catchment, luas dari daerah aliran curah hujan atau catchment daerah tangkapan airnya yang akhirnya nanti akan mendapatkan debit rencana kita ya, debit rencana kita dan dimensi dari saluran saluran apakah itu nanti dibuat saluran melintas eh, runway atau melintas taxiway atau melintas itu atau dibuat perimeternya. Perimeter itu adalah saluran keliling ya, saluran keliling. Umumnya kita membuat saluran keliling ya, seperti yang dilakukan di mana namanya di Bandara Soekarno-Hatta itu dibuat saluran keliling. Saluran keliling itu nggak terlalu kelihatan, tapi kita bisa lihat itu kalau kita jalan melalui jalan perimeter. Pernah lewat belum? Kalau di Bandara Suata itu kita Soekarno-Hatta, kita bisa melihat ada danau di situ, ada dua danau, satu di dekat pompa bensin, satu di dekat Telaga Suwarna itu gunanya untuk menampung air dari retention pond atau kolam retensi dari drainase yang di bagian sisi utara dan selatan, bagian sisi utara dan selatan. Tapi selain itu juga ada jalan perimeter. Dari jalan perimeter kita bisa melihat, oh ternyata ada saluran pembuangan air juga yang nanti diarahkan ke Sungai Cisadane. Ya, kalau kita memperhatikannya, melewati jalan itu. Dan jadi kemudian kita akan membahas juga tentang fungsi dari subdrain atau subsurface drainage ya. Kalau kita lihat contohnya, subsurface drainage itu contohnya tentunya eh, seperti di lapangan bola, lapangan golf gitu ya. Secara fungsinya tentunya subdrain itu bukan untuk mengalirkan air ya, bukan untuk mengalirkan air yang melimpas di permukaan ya. Fungsinya tidak untuk mengalirkan air yang melimpas di permukaan. Air yang melimpas di permukaan harus ditampung dengan menggunakan perimeter drain ya. Jadi di lapangan sepak bola itu seharusnya ada saluran kelilingnya juga. Cuman saluran kelilingnya kita kasih apa namanya itu gritter apa ya, kasih si apa itu kayak besi-besi itu.
besi-besi yang mungkin kita secara secara perhatian mungkin kita kurang memperhatikan atau mungkin dibuat seperti box culvert dan atasnya diberi lubang gitu. Cuman lubangnya dibuat kecil atau perforated sehingga kita nggak melihat melihat itu em, membahayakan kita pada saat jalan ya. Yang sering terjadi kan kalau kita melewati jalan kompleks atau kawasan perubahan yang mungkin di sekitar Jakarta sering kita lihat, ini kok kenapa gotnya dalam banget gitu ya. Jangan-jangan ini daerah ini banjir. Terus kita selalu punya kecurigaan daerah itu banjir. Kalau misalnya jalan got itu ya, got itu atasnya kita tutup dengan coran beton yang berlobang-lobang gitu, mungkin kita nggak terlalu khawatir dengan apa yang ada di bawah. Kekhawatiran bahwa oh ini sebenarnya kemungkinan banjir nih daerah sini gitu. Daerah yang memang selalu akan terendam banjir. Ya kita selalu punya eh eh, melihat besarnya saluran. Kalau kita melihat besarnya saluran yang ada di samping rumah di sepanjang jalan yang memang sering terjadi banjir di hampir setiap tahun terjadi banjir gitu ya. Nah, si subsurface drain ini memang fungsinya untuk menurunkan. Jadi nanti menjawabnya jelaskan mengenai drainase subsurface drain atau subdrain. Nanti ada gambar skematiknya. Yang pasti pertama fungsinya subdrain itu adalah kalau kita melakukan membangun jalan di mana kita harus melakukan cut pada suatu penampang jalannya, di mana pada akhirnya setelah dipotong, dikeruk, di cut itu eh, permukaan air tanahnya akan melimpas menjadi aliran permukaan. Nah, di situ ya, harus difungsikan suatu subdrain, ya, harus difungsikan suatu subdrain. Eh, dari gambar yang kemarin yang udah Pak Budi tunjukkan kan, perencanaan subdrain itu ada dua tahap ya. Jadi untuk menurunkan permukaan aliran air tanah, kita membuat dua tingkat subdrain misalnya gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa aliran di dalam subdrain itu kecil. Kapasitasnya yang paling besar mungkin 100 liter per detik. Berbeda dengan aliran yang mengalir di dalam drainase di open channel, saluran terbuka. Apakah itu box culvert, UDITS, ataupun bentuknya trapesium ya. Itu alirannya bisa sampai 5 meter kubik, bisa 6 meter kubik gitu ya. Bisa cukup besar alirannya. Tergantung dari dimensi dan catchmentnya. Tapi kalau aliran yang melalui subdrain, pertama fungsinya dia akan memang hanya untuk menurunkan permukaan air tanah ya sampai ke titik yang aman dan tidak menyebabkan tanah itu berpotensi longsor. Jadi menurunkan apa namanya? eh, ti- Kalau misalnya dia tidak diturunkan, tanah di lereng itu akan menjadi tanah jenuh ya, saturated soil. Kemudian apabila terjadi hujan, akan terjadi beban tambahan dan dia tidak masih bisa terserap ya ke dalam tanah. Sehingga akhirnya dia akan menjadi malah gelontor gitu kayak flushing, eh, memperbesar lengkung bidang longsor dari kelereng itu gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan kalau kita tidak menurunkan permukaan groundwater table-nya, permukaan air tanahnya. Kira-kira gitu ya. Jadi eh, itu untuk yang subsurface drain, yang jalan raya tentunya lihat kita lihat klasifikasi dari jalan itu, apakah dia jalan nasional, jalan provinsi, apakah jalan kabupaten atau jalan tol. Kalau jalan tol kita tahu standarnya eh, seperti yang mungkin di kelas jalan raya gitu, perencanaan geometrik jalan. Tentunya kita tahu bahwa eh, untuk jalan tol kemungkinan lahan itu akan di-cut menjadi lebih besar ya. Nah, pada saat di-cut itu pace-nya tentunya akan sama, kasusnya tentunya akan sama dengan apabila kita kenapa
di dalam perencanaan drainase jalan rayanya menggunakan subdrain ya, menggunakan subdrain. Jadi itu 45%. Kemudian yang terakhir ini tentunya ada suatu luasan area di mana lebarnya L itu saya Pak Budi pergunakan NIM, kemudian ada panjangnya L, kemudian lebarnya 2B ya, B ditambah B. Kemudian ada hujan, curah hujan dengan kala ulang 100 tahun misalnya diasumsikan sekian milimeter, dan ada rumus-rumus yang dipergunakan untuk mencari time konsentrasi dengan metode Mononobe misalnya gitu ya. Karena yang kita miliki selama ini, yang kita pergunakan, mungkin kalau secara berbayar mungkin kita bisa mendapatkan data yang lebih detail, atau melalui akses khusus kita bisa mendapatkan data intensitas curah hujan dalam milimeter per jam. Tapi yang gratis online dari BMKG itu intensitas curah hujan harian ya yang sering kita dapat. Jadi kita mendapatkan intensitas curah hujan harian maksimum untuk tahun itu, ya untuk tahun itu ya, bukan untuk bulan itu, bukan untuk minggu itu, tapi untuk tahun itu kita akan mendapatkan satu angka yang cukup besar, dan intensitas curah hujan harian itu yang kita pergunakan untuk analisa hidrologinya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi contohnya, kita lihat di sini intensitas curah hujan dengan periode ulang 10 tahun. Tentunya di sini dari perhitungan ini, karena saya ingin Pak Budi ingin menggunakan NIM, jadi angkanya adalah 49 misalnya. Tapi yang tergantung dari NIM-nya, pembeda dari soalnya adalah ininya, gitu ya, NIM-nya ini. Kemudian untuk TC itu adalah aliran waktu yang diperlukan untuk suatu aliran dari titik A ke titik B. Jadi misalnya Ya panjangnya Kak, eh, satu satu setengah, maaf, Bapak 1.200 meter. Ya, boleh minta di Zoom Pak Word-nya. apa? Word-nya boleh minta di Zoom Pak. Oh, di Zoom. Iya, ya. Iya, makasih Pak. Nggak kelihatan ya? Iya, maaf ya. Iya Pak, udah kelihatan ke Saya saya. ulangin lagi ya dari sini. Nih, kira-kira soal nomor satu, jelaskan desain dan fungsi dari tanggul laut atau giant seawall dan sistem drainase polder di kawasan Teluk Jakarta. Kemudian yang soal nomor dua ini nanti akan Pak Budi upload nih sebentar lagi. Jadi Word ini akan Pak Budi upload. Kemudian soal nomor dua, 45% jelaskan tentang drainase lapangan terbang, nanti dari dua materi yang disampaikan Prof. Siapa? Bambang Triatmojo, UGM. Uh, dan kemudian untuk jalan raya dan subsurface drainage atau subdrain ya, sering kita sebutnya sebagai subdrain. Ada manualnya kemarin yang udah Pak Budi upload juga, dibaca juga dari situ. Terus terus kemudian yang nomor tiga itu berkaitan dengan bagaimana kita menghitung dengan metode rasional Q sama dengan C kali I kali A gitu ya. Di mana C-nya itu konstan, koefisien yang berkorelasi langsung dengan aliran limpasan permukaan. Koefisiennya antara 0,2 kalau untuk rumput, hutan, perkebunan, 0,25, 0,3 untuk persawahan, misalnya gitu. Sampai 0,9 kalau aspal, kalau beton bisa 0,95 mungkin ya. Jadi kira-kira seperti itu. I-nya adalah intensitas curah hujan dalam milimeter per jam untuk periode 24 jam, untuk periode eh, time yang diperlukan untuk time konsentrasi ya, misalnya kawasannya panjangnya sekian, 3.600 misalnya, 3.600 meter, kemudian kecepatan alirannya 1
1 meter per detik misalnya gitu ya. Bayangan Pak Budi kalau airnya mengalir aja, airnya mengalir aja selama 3.600 sepanjang 3.600 meter dengan kecepatan 1 meter per detik. Tentunya waktu yang diperlukan adalah time konsentrasi adalah 1 jam ya. Karena eh, panjang panjangnya 3.600, kecepatan alirnya 1 meter per detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh 3.600 meter adalah 3.600 detik. Kalau kecepatan rata-ratanya itu 1 meter per detik, gitu ya. Jadi kira-kira gitu, TC-nya itu 1 jam. Kemudian apabila kita sudah punya intensitas R dengan kala ulang R-nya itu ya, intensitas curah hujan harian dengan kala ulang 10 tahun, nah gitu udah kita hitung di analisa hidrologi dengan file Excel yang sudah Pak Budi share. Tentunya kita akan dengan menggunakan metode Mononobe akan mendapatkan intensitas curah hujan per jam dalam milimeter per jam. Tentunya yang diperlukan adalah intensitas curah hujan peak ya, beban puncak ya, intensitas curah hujan terbesar, puncak. Nah, kemudian kita menghitung misalnya ya, kecepatan alirannya 1.200 dibagi 3.600, oh sekitar 0,35 jam ya. Kemudian kita dapatkan intensitas curah hujannya jadi 34 milimeter per jam ya. 34 milimeter per jam dengan aliran limpasan koefisien permukaan 0,3 dan luas areanya tadi kita hitung sekitar 0,65 kilometer persegi. Kita bisa mendapatkan debitnya 0,278 kali C kali I kali A ya, di ini menjadi Q-nya kira-kira 1,8 meter kubik per detik ya. Nah, eh jawaban soal ini harusnya nggak boleh salah karena ini udah ada contohnya. eh Pembedanya tidak terlalu banyak dan debitnya harus sekitar 1,8, 1,9, 1, berapa ya? Kalau 1,86, 1,87, 1,88 misalnya gitu ya debitnya ya. Meter kubik per detik nggak boleh salah soalnya udah ada contohnya dan angka yang Pak Budi pergunakan tidak akan Pak Budi rubah. Yang akan membedakan pembedanya adalah NIM-nya ya. Jadi kira-kira untuk membantu pemahaman kita tentang bagaimana sih kita menghitung intensitas curah hujan, menghitung dimensi saluran apabila debitnya 1,8 meter kubik per detik gitu ya. Tentunya kita bisa membuat suatu dimensi yang realistis gitu ya. Ntar pas hujan ntar pasti ada yang Q-nya 1.800 meter kubik per detik gitu ya. Tentunya tolong diperhatikan faktor pengali-pengalinya ini dan kenapa kok angka-angka ini menjadi penting, di mana di penjelasannya kita melihat ada satuannya meter, ada meter persegi ya, ada satuannya kilometer persegi. Kenapa kok tidak menggunakan meter persegi? Kalau kita salah menggunakan meter persegi, tentunya Q-nya akan besar sekali ya. Tolong diperhatikan kenapa di metode rasional itu menggunakan A-nya itu adalah dalam satuan kilometer persegi ya. Kenapa? Ya. Tentunya ini eh, karena dia namanya rasional berarti sangat sangat masuk akal atau sangat masuk logika kita, sangat rasional sekali bahwa eh, debit yang untuk area seluas itu kalau dikumpul tentunya kita bisa melihat contohnya kayak yang di penjelasan misalnya di Bandara Halim Perdana Kusuma luasnya 100 hektar gitu ya atau 1 kilometer persegi ya seluruh bandara itu. Kemudian terjadi hujan dengan intensitas 377 milimeter
sepanjang kejadian hujan itu. Jadi untuk hujan per jamnya, per peaknya mungkin sekitar 100 ya, 100 milimeter per jam terjadi selama time konsentrasinya 1 hektar mungkin sekitar berapa ya? Eh, Sekian lah misalnya. Terus kemudian ternyata kapasitas dari saluran drainase yang dibuat di Bandara Halim Kusuma itu tidak mampu untuk menampung lagi ya, atau mengalirkan curah hujan yang begitu lebat. Itu kenapa? Bisa saja faktornya bukan saluran drainase yang ada di Halim Perdana Kusumanya, tapi di sekelilingnya juga sudah keburu kebanjiran gitu ya. Artinya mungkin intensitas curah hujannya di seluruh area itu total debitnya menjadi lebih besar daripada hanya kalau apabila kita memperhitungkan curah hujan yang terjadi di bandaranya aja tadi yang perhitungan kita 1 kilometer persegi tadi atau 100 hektar tadi itu gitu ya. Mungkin luas hujannya sudah sampai 1.000-an hektar sehingga 1.000 hektar itu kalau dihitung dari volume hujannya, volume air yang melingkupi di kawasan itu menjadi jauh lebih besar. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada contoh namanya rumusnya yang diperhatikan. Pengali-pengali yang Pak Budi pergunakan juga misalnya kecepatan alirnya hanya 1 meter per detik. Jadi memang sudah diupayakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik ya. Memberikan pemahaman yang lebih baik. Jadi mungkin itu soalnya nggak beda jauh nanti UTS-nya dengan ini adalah kurang lebih hampir sama ya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau nggak ada mungkin untuk eh, saat ini hari ini eh, materi yang disampaikan lebih ke ini ke UTS, kisi-kisi dan latihan soal UTS. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak Budi mau tanya, Mm. Ya, untuk UTS-nya nanti tanggal 31 Oktober atau 7 November ya, Pak? nah materinya sebenarnya yang mengatur itu kalau saya senangnya di awal ya, tapi tolong didiskusikan aja dengan teman-teman apakah beban di awal itu di per 31 Oktober itu terlalu banyak atau bagaimana nanti kalau semuanya ternyata yang diatur oleh Pak Taufik munculnya pada di awal semua ujian-ujian yang lain dan kemudian kalau dipindah ke tanggal 7 itu nanti distribusi alokasi waktunya lebih baik untuk mengerjakan soalnya mungkin bisa disampaikan ke Pak Taufik aja sih. Kalau saya terserah karena soal sudah saya akan sampaikan ke BAA dan oleh BAA akan direncanakan pengaturan jadwalnya. Dan sifatnya adalah ujian open book ya, artinya ya mau nggak mau mungkin kalau kita di kelas karyawan open book itu eh, close book itu keniscayaan artinya udah pasti nggak mungkin close book lah. Kita nggak pernah tahu di sekeliling kita kalau hanya menggunakan online kita nggak membuka apa-apa yang lain gitu ya. Jadi sifatnya ujiannya open book. Kalau di kelas mungkin masih bisa dibuat hanya menggunakan cheat sheet atau apa gitu ya, apa lembar contekan gitu. Tapi bukan lembar contekan, satu lembar yang berisi rumus-rumus dan langkah-langkah atau catatan dari kelas gitu ya. Tapi kalau untuk kelas online mungkin open book itu sudah pilihan yang paling sangat membantu kita gitu. Silakan aja didiskusikan untuk waktunya. Saya hanya saya inginnya kalau bisa 31 Oktober lebih baik, tapi kalau ada yang
bentrok atau apa, terus tanggal 7 November lebih eh, bisa diatur waktunya ya silakan aja. Nanti Pak Budi hanya tinggal mengupload soalnya, ya soal soal UTS-nya ke BIK, kemudian sesuai dengan waktunya, kemudian diberikan waktu untuk berapa lama untuk membuat jawaban dan mengupload jawabannya. Itu ya mungkin. Baik, terima kasih. Waktunya berapa jam, Pak? Ya biasanya sih 120, 2,5 jam, 150 menit. Tapi saya bisa memberikan ekstra waktu di em, untuk uploadnya. Misalnya kita mulai setengah 7, kemudian diasumsikan karena sudah latihan untuk mengerjakan jawabannya bisa lebih cepat, bisa sekitar 1 jam, 2 jam. Eh, Waktu untuk uploadnya Pak Budi berikan 3 jam atau 4 jam gitu kira-kira. Jadi, oh iya satu lagi kalau terlambat diupload aja, jangan, waduh saya udah terlambat nih, wah udah deh, kayak deh, gagal deh gitu. Nggak usah upload aja. Pak Budi nggak akan memberikan pengurangan yang terlalu banyak kalau uploadnya masih di hari-hari yang itu ya. Kalau enggak nanti kan kelihatan sama BA tuh, wah catatan ini gimana nih ujiannya kok terlambat uploadnya, eh, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang sebulan gitu ya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi BA akan punya catatan yang nanti itu akan susah untuk kita pada saat kita diakreditasi oleh Dikbud, terus Dikbud punya catatan, kayaknya dari ini kamu udah terekam di apanya bignya Ubakri kok ada mahasiswa yang ujiannya telatnya, jawaban ujiannya sampai telat sebulan gitu misalnya. Tapi tentunya itu bisa diatur ya, kan dosen kan bisa ngubah-ngubah itu nggak ada masalah. Selama itu dalam perhatian dan persetujuan BA itu nggak ada masalah. Itu ya. Ada lagi mungkin. Oh iya nih Pak Budi, maaf nih kalau boleh nih, kan udah